Ketua KPK Agus Raharjo juga memastikan keputusan pelanggaran etik berat Firly Bahuri telah melalui persetujuan semua pimpinan KPK. Saya ingin mengklarifikasi Pak Saud kemarin melakukan konvers itu adalah persetujuan mayoritas pimpinan. Memang dalam Namun koalisi masyarakat sipil menuding pemerintah tidak transparan dalam pembentukan pansel Capim KPK. Hal ini dibuktikan dengan sulitnya masyarakat mengakses keputusan Presiden tentang pembentukan pansel. Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Istana membantah tudingan tersebut. Sejak awal pemerintah berupaya transparan dan terbuka dalam pembentukan pansel Capim KPK. Saudara Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK melakukan uji kompetensi bagi 192 kandidat yang lolos tahap kedua. Dari 192 calon, 4 tidak hadir. Uji kompetensi Capim KPK kemarin terdiri dari objektif tes dan penulisan makalah. Para kandidat Capim KPK diminta menuliskan makalah dengan tema tertentu dalam waktu yang terbatas. Lebih dari 1.000 orang pegawai KPK menandatangani petisi menolak calon pimpinan KPK yang bermasalah. Petisi ini dilakukan bersamaan dengan rencana penyerahan nama calon pimpinan KPK oleh panitia seleksi kepada Presiden Jokowi sore ini. Aksi simbolik Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Transparansi Internasional Indonesia atau ICW, LBH, dan YLBHI. Mereka meminta Presiden Joko Widodo mendorong pansel Capim KPK memilih kandidat yang bersih dan berani menuntaskan kasus korupsi. Mereka menilai ada sejumlah nama yang cacat akan kode etik dan integritas di antara 20 nama yang lolos uji publik seleksi pimpinan KPK. Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi calon pimpinan KPK di Istana Merdeka Senin sore. Pansel menyerahkan 10 nama dari hasil tahapan seleksi. Presiden Joko Widodo mengatakan akan mendengarkan masukan dari masyarakat mengenai nama-nama yang diserahkan pansel KPK dan tidak tergesa-gesa dalam proses seleksi. Setelah pansel Capim KPK menyerahkan 10 nama kepada Presiden, selanjutnya Presiden menyerahkan 10 nama itu untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPR. DPR kemudian memilih 5 orang yang selanjutnya ditetapkan sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023. Berdasarkan pantauan dari Koalisi Kawal Capim KPK yang ICW salah satu bagiannya adalah dalam 10 nama yang disodorkan oleh pansel kepada Presiden Jokowi, ada beberapa nama yang diduga mempunyai catatan di masa lalu. Misalnya, yang pertama, diduga pernah melanggar kode etik ketika yang bersangkutan pernah bekerja di KPK. Poin kedua adalah diduga pernah menerima gratifikasi tapi yang bersangkutan tidak melaporkan kepada KPK. Dan poin ketiga soal integritas. Dari sisi penyelenggara negara dan penegak hukum yang mana diwajibkan undang-undang untuk melaporkan LHKPN rutin kepada KPK, tapi faktanya hari ini banyak sekali calon-calon yang berasal dari penyelenggara negara atau penegak hukum tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Dikutip dari Kompas.com, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Yenti Garnasih, mengungkapkan ada 10 nama calon pimpinan yang dipastikan sudah lolos tahap seleksi. Ia memastikan 10 nama tersebut sudah tidak akan diubah oleh Joko Widodo. 10 nama tersebut akan dikirimkan Jokowi ke DPR RI. Bukan tidak mungkin ya, saya meyakini kalau kemudian ada nama-nama yang kemudian tidak terpenuhi syaratnya, kemudian bermasalah nilainya, lalu tetap bisa lolos, itu tandanya ada kesengajaan membiarkan orang lolos. Bukan tidak mungkin sedari awal orang ini sudah diset untuk menjadi pimpinan KPK, sehingga tidak terpenuhi syarat itu diabaikan saja oleh pansel. Adalah Saudara Firly Bahuri, Dr. Andes, MSI.
Bisa disepakati? Dengan beranggotakan komisioner sebagai wakil ketua, yang pertama Saudara Nawawi Pomulangu SH. Bisa disepakati? Yang kedua sebagai wakil ketua Saudari Lili Pintauli Siregar SH.MH. Bisa disepakati? Yang ketiga sebagai wakil ketua Saudara Nurul Gufron Dr. SH.MH. Bisa disepakati? Dan wakil ketua yang berikutnya adalah Saudara Alexander Marwata SH.MH. Bisa disepakati? Baik, mungkin ada pandangan dari fraksi-fraksi yang ingin menyampaikan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Tuhan saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Karena ulah ya oknum lah dikatakan ya. Oleh karena itu kami mengharapkan supaya revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 ini ya betul-betul itu dipikirkan dengan matang. Jadi tidak tiba-tiba karena DPR yang sekarang ini kan tinggal 2 minggu lagi. Ya kan? Ya kapan membahasnya? Masa langsung terus ada keputusan? Soal rencana revisi Undang-Undang KPK yang diinisiasi DPR, Presiden Joko Widodo mengatakan akan melihat dulu hal yang ingin direvisi. Sejauh ini menurut Jokowi, KPK telah bekerja dengan baik. Jokowi juga meminta DPR memiliki semangat yang sama dalam memperkuat KPK. Egan, dari 10 fraksi yang berada di DPR RI ini memang mempunyai pandangan-pandangan tersendiri terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Seperti dari fraksi PDIP, Ari Wibowo ini menyatakan bahwa PDIP mendukung adanya revisi Undang-Undang KPK. Sementara dari Gerindra, yaitu Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Gerindra menolak revisi Undang-Undang KPK. Dan berikut adalah kami tampilkan grafis dari peta dukungan dari revisi Undang-Undang KPK. Jangan sampai juga ada pembatasan yang tidak perlu sehingga independensi dari KPK ini menjadi terganggu. Intinya ke sana. Tapi rencana revisi UU KPK ini sendiri telah menuai kritik dari banyak pihak. Rabu kemarin, Jaringan Pusat Kajian Hukum dan Anti Korupsi Perguruan Tinggi seluruh Indonesia juga menolak rencana revisi Undang-Undang KPK. Oce Madril mengatakan masih ada 3 upaya hukum yang bisa dilakukan bila Jokowi tetap mengirimkan surpres, yaitu dengan melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau melakukan gugatan warga negara di Pengadilan Negeri.
Wacana penerbitan Perpu UU KPK tengah menjadi perdebatan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bertemu sejumlah tokoh mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu KPK. Tapi partai pengusung Presiden, PDI Perjuangan, justru tidak setuju dengan adanya Perpu. Sebelumnya revisi UU KPK sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada Selasa 17 September 2019. Pengesahan tersebut menuai pro kontra di masyarakat. Pasalnya pengesahan tersebut dinilai terburu-buru tanpa mendengarkan masukan dari masyarakat sipil dan unsur pimpinan KPK. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang KPK yang sudah direvisi dinilai bisa melemahkan KPK itu sendiri. Sejumlah pakar hukum menyebut Jokowi masih bisa membatalkan Undang-Undang KPK hasil revisi, namun memang kemungkinannya sangat kecil. Peneliti Kode Inisiatif Viola Renindra menantang Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan peraturan presiden pengganti Undang-Undang KPK untuk merasakan emosi publik atas pengesahan UU tentang KPK. Namun Viola menilai kemungkinan Jokowi mengeluarkan Perpu sangatlah kecil. Hal yang sama juga diungkapkan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Kurnia pesimistis Jokowi akan menerbitkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang KPK hasil revisi. Ia menilai Jokowi tak memiliki keberpihakan kepada KPK dan masyarakat yang menentang Undang-Undang KPK hasil revisi. Menurutnya Jokowi juga seperti tak mendengarkan tokoh-tokoh yang juga telah mengingatkan soal persoalan KPK itu. Presiden Joko Widodo menolak tuntutan mengenai pencabutan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penolakan tersebut adalah satu di antara tuntutan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah pada Senin, 23 September 2019. Jokowi juga tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah untuk mencabut tuntutan revisi Undang-Undang tentang KPK. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Jokowi terkait tuntutan masyarakat yang menolak Undang-Undang KPK hasil revisi. Sementara revisi undang-undang lainnya adalah dari pemerintah aktif sendiri. Sebelumnya revisi UU KPK sudah disahkan oleh DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada Selasa 17 September 2019. Pemirsa, 75 dari 1.349 orang yang mengikuti tes wawasan kebangsaan alih status menjadi ASN tak lolos atau dinyatakan tidak memenuhi syarat. Beberapa nama diantaranya menduduki jabatan direktur, kepala bagian, penyelidik hingga penyidik. Penyidik senior KPK Novel Baswedan angkat suara mengenai 75 pegawai KPK, termasuk dirinya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dalam alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Novel menduga tes wawasan kebangsaan merupakan satu cara untuk menyingkirkan sejumlah pegawai yang dianggap kritis dan tengah menangani sejumlah kasus korupsi kelas kakap. Ke-75 pegawai KPK pun melakukan langkah advokasi dengan melapor kasus mereka ke Ombudsman dan Komnas HAM. Saya pahami bahwa pola-pola seperti ini yang dijadikan alasan barangkali untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak disukai. Saya kira paling mudah begini saja. Kita bisa lihat kok peraturan-peraturan yang mendasari terkait dengan wawancara itu. Kita juga bisa lihat norma-norma wawancara itu seperti apa sih seharusnya. Standar-standar internasional dalam kegiatan assessment itu ada kok. Bisa diukur, dan ketika itu dibuka semuanya akan kelihatan. Pimpinan KPK resmi memberhentikan 50 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sedangkan 6 orang pegawai yang menolak mendapatkan pembinaan bela negara juga turut diberhentikan. Kembali di Kompas Petang, Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK tidak serta-merta jadi dasar menghentikan pegawai yang tidak lulus tes. Presiden Joko Widodo memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK harusnya menjadi masukan untuk perbaikan KPK, baik secara individu maupun institusi KPK. Hasil tes tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes. Presiden pun meminta kepada pimpinan KPK, Menpan RB, dan institusi terkait untuk merancang perbaikan bagi pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan,
Saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengukuhkan 78 penyelidik dan 112 penyidik yang lolos sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Dalam pengukuhan ini tidak ada nama penyidik senior Novel Baswedan yang sebelumnya tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK. Itulah hasil dari rapat koordinasi Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pan-RB, Kemenkumham, hingga pihak asesor penyelenggara tes wawasan kebangsaan yang diumumkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Selasa kemarin. Hanya 24 dari 75 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan yang masih dimungkinkan untuk lolos menjadi ASN, sedangkan 51 orang lainnya tak bisa melanjutkan pekerjaan mereka di KPK. Ini sebenarnya sudah berlaku di semua lembaga dan termasuk juga di kalangan BUMN. Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Dalam laporannya, Komnas HAM menilai proses tes wawasan kebangsaan oleh KPK melanggar 11 unsur hak asasi manusia. Laporan atas hasil investigasi Komnas HAM akan segera disampaikan kepada Presiden. Dan Komnas HAM berharap rekomendasi ini bisa ditindaklanjuti pihak-pihak terkait. Pemirsa, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan adanya maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan di KPK. Temuan telah diteruskan ke pimpinan KPK, Kepala BKN, dan Presiden Joko Widodo. Tes wawasan kebangsaan TWK yang dilakukan KPK dinyatakan Ombudsman Republik Indonesia telah melanggar proses administrasi atau maladministrasi. Cendekiawan Muslim Profesor Azumardi Azra menyesalkan respon Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas nasib 56 pegawai KPK yang segera diberhentikan dengan hormat. Menurut Jokowi, jangan semua urusan dibawa padanya. Tidak sepatutnya Presiden Jokowi mengelak tanggung jawab atas pemecatan 57 pegawai KPK. Ujar Azumardi dikutip akun Twitternya @prof_Azumardi Jumat 17 September 2020.